Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi dari kelas Kimia Analisis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga eksekutif dengan beberapa poin penting, yaitu tugas, fungsi, wewenang, dan hak kewajiban dari lembaga eksekutif. Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum dalam sebuah cabang eksekutif disebut ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi dalam sistem presiden atau sebagai pemerintah dalam sistem parlementer. Yang pertama, tugas lembaga eksekutif. Sebuah lembaga eksekutif mempunyai tugas pokok ialah untuk menjalankan atau juga menerapkan undang-undang, serta juga lembaga eksekutif ini juga mempunyai tugas yakni sebagai penyelenggara serta penjaga tata tertib dan juga keamanan. Kedua, yaitu fungsi lembaga eksekutif. Fungsi dari lembaga eksekutif ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan atau sebagai pelaksana perundang-undangan. Yang kedua, menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, yaitu fungsi kepala negara. Fungsi dari lembaga eksekutif ialah sebagai kepala negara, diantaranya simbol kepala negara sebagai simbol untuk negaranya. Yang kedua, seremonial. Kepala negara adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Oleh sebab itu, presiden bisa. 3. Mengungkapkan apa saja yang bertujuan menyelamatkan negara. Yang keempat, rekening. Presiden adalah pemegang mandat yang dapat diberikan terhadap seseorang dalam keadaan tertentu. Keempat, yaitu fungsi kepala pemerintahan. Yang pertama, presiden sebagai kepala eksekutif. Yang kedua, presiden sebagai kepala diplomatik. Yang ketiga, presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Yang keempat, presiden adalah ketua partai-partai politik sebagai di negara Amerika Serikat. Yang kelima, presiden mengambil keputusan kekuasaan dalam kondisi darurat. Yang kelima, wewenang lembaga eksekutif. Wewenang atau juga kekuasaan khusus lembaga eksekutif ini diantaranya melaksanakan undang-undang serta juga sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Di Indonesia, lembaga eksekutif tersebut tersusun atas presiden, wakil presiden, serta juga para menteri-menteri. Tetapi yang memegang kekuasaan lembaga eksekutif tersebut adalah presiden. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia itu adalah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang lembaga eksekutif tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat perjanjian dengan negara lain sesuai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 2. Mengangkat duta atau konsul. Ketiga, menerima duta yang berasal dari negara lain. Yang keempat, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara yang berjasa untuk Indonesia. Terdapat juga pendapat kewewenang lembaga eksekutif yang dimiliki oleh kekuasaan eksekutif menjadi 3 diantaranya. Yang pertama, menjalankan undang-undang. Yang kedua, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Yang ketiga, sebagai pertahanan tata tertib dan keamanan negara baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang keenam, yaitu hak dan kewajiban lembaga eksekutif. Terdapat hak serta kewajiban dari lembaga eksekutif, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan itu sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan pengajuan rancangan undang-undang RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ketiga, menentukan peraturan pemerintahan. Yang keempat, memegang teguh Undang-Undang Dasar. Yang kelima, melaksanakan seluruh aturan-aturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Ialah sebagai bukti bakti terhadap nusa serta bangsa. Yang keenam, presiden ialah sebagai panglima angkatan bersenjata tertinggi di negara, memiliki hak keistimewaan untuk menyatakan perang dengan negara lain jika terdapat penyerbuan atau juga pemberontakan yang bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat serta negara. Yang ketujuh, presiden juga mempunyai hak dalam mengambil keputusan pada saat keadaan darurat untuk menangani keadaan yang ada. Yang kedelapan, presiden juga memiliki hak memberi grasi. Yang kesembilan, presiden juga memiliki hak memberi abolisi dan lain-lain. Contoh lembaga eksekutif. Yang pertama, presiden. Yang kedua, menteri dan stafnya. Nah, itulah penjelasan mengenai pengertian lembaga eksekutif.
Yang pertama ada tugas, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada wewenang, yang keempat ada hak dan kewajiban. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.